Hello Technolovers! Konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama bertahun-tahun masih merupakan salah satu konflik terpanas di dunia. Ada banyak korban jiwa dan kerugian materi dalam konflik ini. Israel mendapat dukungan dari banyak negara barat, seperti AS, Inggris, dan Prancis. Sementara Palestina mendapat dukungan dari banyak negara Arab dan Muslim, serta kelompok pejuang dari seluruh dunia. Lantas, siapa saja mereka dan mengapa membentuk kelompok yang berbeda-beda? Hizbullah. Kelompok bersenjata Hizbullah menjadi sorotan gegara turut menggempur Israel saat pasukan negara Zionis ini tengah bertempur dengan Hamas sejak Oktober 2023 lalu. Milisi yang berbasis di Lebanon itu saling serang dengan Israel pasca Israel melancarkan serangan kepada Palestina. Nah, kalau ditanya nih, apa itu Hizbullah? Hizbullah artinya Partai Tuhan. Kelompok ini didirikan pada tahun 1982 oleh pasukan Iran di Lebanon Selatan. Menurut Al Jazeera, milisi itu dibentuk untuk melawan pendudukan Israel di selatan Lebanon. Sejak itu, Hizbullah telah menjadi musuh utama Israel di Lebanon Selatan. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengklaim 100.000 tentara pada tahun 2021. Mereka sering mengklaim roket mereka sangat presisi dan bisa menyerang seluruh wilayah Israel. Selama ini disebutkan bahwa Iran memberikan dana dan perlengkapan senjata kepada Hizbullah. Amerika Serikat memperkirakan bahwa Iran mengumpulkan ratusan juta dolar setiap tahun untuk Hizbullah. Banyak orang Syiah mendukung Hizbullah yang menjadikannya salah satu partai politik yang paling berkuasa di Lebanon. Karena jaringan mereka di luar negara yang terbagi oleh sektarian, kelompok ini sering disebut sebagai negara di dalam negara. Tidak lama setelah Israel membombardir daerah kantung Hamas, Hizbullah menyatakan dukungannya. Hashim Safidin, seorang pejabat senior Hizbullah, mengatakan kepada Fox News, "Sejarah kami, senjata kami, dan roket kami bersama Anda, Hamas." Iran juga merupakan musuh Israel meskipun banyak hal yang sama. Hamas dan Hizbullah berbeda dalam hal aliran Islam yang mereka anut. Hamas sebagian besar Sunni, sedangkan Hizbullah adalah Syiah. Front Pembela Islam. Selanjutnya ada kelompok pejuang Palestina, PLF, yang berbasis di Lebanon, didirikan pada tahun 1969. Sebagai gerakan untuk menentang pendudukan Israel di Palestina, PLF telah melancarkan banyak serangan bersenjata terhadap Israel. Jun al-Aqsa. Lalu ada Jun al-Aqsa, di mana organisasi ini adalah organisasi jihad Salafi yang aktif selama Perang Saudara Suriah. Itu kemudian diganti namanya menjadi Liwa al-Aqsa pada 7 Februari 2017, sebelum dikenal sebagai Saraya al-Quds. Abu Abdul Aziz al-Qatari membentuk kelompok ini sebagai bagian dari Front al-Nusra, karena al-Nusra kehilangan sumber daya karena memerangi negara Islam Irak dan Syam. Kelompok ini menjadi independen. Pada 20 September 2016, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengkategorikan Jun al-Aqsa sebagai organisasi teroris. Kelompok pejuang Jun al-Aqsa berbasis di Suriah dan telah menyatakan dukungannya kepada Palestina. Mereka juga telah melakukan banyak serangan terhadap pasukan Israel di Suriah. Harakat al-Nujaba. Selanjutnya ada kelompok pejuang Islam Harakat al-Nujaba yang berbasis di Irak dan menyatakan dukungannya kepada Palestina. Kelompok ini juga melakukan sejumlah serangan terhadap pasukan Israel di Irak. Gerakan Partai Para Bangsawan Tuhan juga dikenal sebagai Brigade ke-12. Ini adalah kelompok paramiliter Syiah radikal yang aktif di Irak dan Suriah. Didirikan oleh Akram al-Ka'bi pada tahun 2013 untuk mendukung Bashar al-Assad melawan pemberontak Islam di Suriah. Pasukan Quds IRGC mendukung kelompok ini dengan memberikan dana, senjata, dan pelatihan kepada mereka. Hizbullah Lebanon juga mendukung militer ini yang merupakan bagian dari poros perlawanan. Mereka awalnya tergabung dalam pasukan mobilisasi populer Irak atau PMF. Sekelompok milisi Syiah yang dekat dengan Iran. Namun, mereka bergabung dengan perlawanan Islam di Irak pada tahun 2020. Gerakan Nujaba menganut ideologi revolusi Islam Iran dan menganggap Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, sebagai pemimpin tertinggi. Mereka tetap menjadi anggota PMF. Menurut laporan The Hill dari Januari 2024, kelompok ini berusaha untuk membangun pemerintahan yang mendukung Iran di Irak.
mengeluarkan pasukan AS dan sekutunya dari negara itu, dan meningkatkan kepentingan Iran di seluruh Timur Tengah. Kataib Hizbullah. Selanjutnya ada kelompok Kataib Hizbullah yang muncul sebagai akibat dari invasi AS ke Irak pada tahun 2003. Kelompok ini adalah salah satu kelompok bersenjata yang paling dekat dengan Iran di Irak. Ini adalah faksi bersenjata paling kuat dalam perlawanan Islam di Irak, dan mereka adalah payung kelompok bersenjata garis keras Syiah yang telah melakukan lebih dari 150 serangan terhadap pasukan AS sejak Perang Gaza dimulai. Kelompok ini didirikan untuk melakukan serangan mematikan terhadap sasaran militer dan diplomatik pada tahun 2000-an, dengan menggunakan serangan penembak jitu, roket, dan mortir, serta bom pinggir jalan. Namun, mereka tidak mengkonfirmasi atau menyangkal keterlibatannya secara terbuka. Namun pada tahun 2009, Amerika Serikat juga menetapkannya sebagai kelompok teroris. As-Saib Al-Alaq. Lalu ada kelompok As-Saib Al-Alaq atau Liga Orang-Orang Benar, di mana kelompok ini adalah partai politik dan kelompok paramiliter Syiah radikal yang aktif dalam pemberontakan Irak dan Perang Saudara Suriah. Jaringan Ghazali juga dikenal sebagai jaringan Hazali dalam bahasa Arab. Selama Perang Irak, kelompok ini dikenal sebagai kelompok khusus terbesar di Irak. Mereka menjadi bagian dari pasukan mobilisasi populer atau PMF di Brigade ke-41, ke-42, dan ke-43 sejak tahun 2016, bekerja sama dengan pemerintah Irak dalam memerangi ISIS. Pasukan Quds IRGC dan Hizbullah membantu AAH yang didanai, dilatih, dan dilengkapi. Sebagai bagian dari PMF, anggota AAH menerima kompensasi dari pemerintah Irak, butuh rujukan setelah unit PMF secara resmi digabungkan ke dalam pasukan keamanan Irak pada tahun 2018. As-Saib Al-Alaq telah menyatakan dukungannya kepada Palestina dan melakukan banyak serangan terhadap pasukan Israel di Irak. Liwa Fatemion. Lalu ada kelompok pejuang Liwa Fatemion yang berbasis di Suriah telah menyatakan dukungannya kepada Palestina dan melancarkan sejumlah serangan terhadap pasukan Israel di Suriah. Liwa Fatemion, secara harfiah, Panji Fatimiyah, juga dikenal sebagai divisi Fatemion atau Brigade Fatemion, adalah milisi Syiah Afghanistan yang dibentuk pada tahun 2014 untuk berperang di pihak pemerintah Suriah, mempertahankan tempat suci Zainab binti Ali dan memerangi teroris takfiri di Suriah, termasuk ISIS, adalah tujuan resmi kelompok ini. Didanai, dilatih, dan dilengkapi oleh IRGC, pasukan ini bertempur di bawah komando perwira Iran. Kelompok pejuang Liwa Fatemion yang berbasis di Suriah juga telah menyatakan dukungannya kepada Palestina dan melancarkan sejumlah serangan terhadap pasukan Israel di Suriah. Brigade Zainabion. Dan terakhir ada kelompok pejuang yang disebut Brigade Zainabion, berbasis di Suriah juga dan telah menyatakan dukungannya kepada Palestina. Mereka juga telah melakukan sejumlah serangan terhadap pasukan Israel di Suriah. Lantas, apa saja bentuk dukungan dari kelompok dan organisasi tadi? Dukungan moral dan politik. Kelompok-kelompok ini sering mengeluarkan pernyataan yang mendukung Palestina dan mengecam Israel. Mereka juga sering mengadakan demonstrasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan perjuangan Palestina. Dukungan material dan logistik. Kelompok-kelompok ini seringkali membantu Palestina dengan senjata, amunisi, dan bantuan lainnya. Mereka juga seringkali memberikan bantuan teknis dan pelatihan militer. Dukungan operasional. Kelompok-kelompok ini sering membantu Palestina dengan hal-hal seperti perencanaan serangan dan bantuan teknis. Dalam konflik Israel-Palestina, dukungan kelompok-kelompok ini sangat penting. Mereka telah membantu Palestina menjadi lebih kuat dalam melawan penjajahan Israel dengan senjata canggih yang diberikan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Nah, itulah tadi beberapa organisasi di dunia yang mendukung perjuangan rakyat Palestina. Gimana menurut kalian? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.